Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat datang kembali saudara-saudari sekalian dalam Misa Bahasa Indonesia di bulan Februari ini di Gereja Sakral Familia di Umeda, Osaka, Jepang ini. Kita masuk dalam hari Minggu Prapaskah pertama. Kita diajak oleh gereja untuk memasuki masa pertobatan. Marilah kita mengakui di hadapan Allah bahwa kita manusia yang tidak sempurna, selalu jatuh dalam dosa yang sama, tetapi ampun, sehingga kita layak mengikuti perjamuan Ekaristi. Tuhan Yesus Kristus, akibat sikap Adam, semua orang mati karena berbuat dosa. Namun berkat jasamu, semua orang memperoleh rahmat dan hidup. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Akibat ketidaksetiaan Adam, semua orang berdosa. Namun berkat ketaatanmu, semua memperoleh rahmat. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Di padang gurun di bawah pimpinan Musa, umatmu berkali-kali jatuh ke dalam dosa, tetapi di padang gurun pula engkau memberi teladan bagaimana mengalahkan godaan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan.
Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden, di sebelah timur. Di situ ditempatkannya lah manusia dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada wanita yang telah diciptakan Tuhan, "Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Jawab wanita itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu meraba buah itu. Sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada wanita itu, "Kamu sekali-sekali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Wanita itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus.
dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami berdosa. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Kali ini hampir 40 atau 40 lebih yang datang pada misa kali ini, lebih dari bulan lalu. Terima kasih. Mungkin Jepang sudah terbuka lebar, banyak pendatang baru, banyak wajah baru. Nanti mohon perkenalkan diri. Kita masuk dalam masa pertobatan, kita diajak oleh gereja, baik di Indonesia, di Jepang, maupun di seluruh dunia. Masa Prapaskah, masa di mana kita diundang oleh gereja untuk memperbarui diri, memperbarui iman kita. Dalam bacaan Injil kali ini, selalu sama setiap tahun A dari Injil Matius, dikatakan, "Jika engkau anak Allah." Inilah iblis yang berkata-kata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah." Mungkin kita semua mendengarkan atau membaca berita yang ada di Indonesia. Kali ini berita yang ngetren setelah Sambo. Berita apa? Anaknya Dirjen Pajak Jakarta Selatan yang menganiaya, lalu pakai jeep yang mahal itu. Karena anaknya pejabat, maka dia berani melakukan itu. Mungkin bertolak belakang dengan Injil hari ini. Jika engkau anak Allah, ini kata iblis kepada Yesus. Yesus adalah anak Allah, putra Allah, dan juga manusia biasa. Diiming-imingi oleh iblis ini. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Dirjen Pajak yang hartanya 56 miliar dan seterusnya, engkau bisa mengubah batu menjadi roti. Engkau bisa menganiaya orang yang tidak engkau sukai, dan seterusnya. Maka kata-kata iblis ini kiranya mencobai Yesus selama 40 hari di padang gurun. Tidak berhenti di situ saja. Iblis mencobai Yesus yang kedua kali dan ketiga kalinya, namun selalu
Yesus menjawab dengan sabda Allah. Dari bait pengantar Injil yang dinyanyikan tadi, tepatlah kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari sabda yang keluar dari mulut Allah. Mungkin ada lelucon, kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari nasi atau dari ketela dan seterusnya. Namun yang dikatakan di sini, kita bukan hanya hidup karena mengejar hal materi, makanan, kemasyuran, nama baik, dan seterusnya. Yang kita kejar lebih dari itu adalah makna kehidupan di dunia ini. Memang benar bahwa kita bekerja untuk makan, bukan kita hidup untuk mencari makan. Kita makan untuk hidup. Maka ketika kita datang dalam perayaan Ekaristi bersama sebagai satu keluarga Allah, kita mencari dan mencoba menemukan makna hidup kita selain apa yang telah kita lakukan selama hari Senin sampai dengan mungkin hari Sabtu, mencari sesuap nasi, kata orang Indonesia. Namun lebih daripada itu, kita memberikan diri kita disapa oleh Allah, khususnya dalam masa pertobatan ini. Maka saya bersyukur sebelum misa ini ada yang mengaku dosa. Selama saya ada di Osaka ini jarang sekali, 1-2. Tapi kali ini sebelum misa ada yang mengaku dosa 3 orang. Maka saya menyediakan waktu saya minggu bulan depan, mungkin kalau ada yang mau melakukan dosa lagi, silakan datang lebih awal. Biasa saya datang 1 jam sebelumnya sudah ada di sini, tepat tadi mereka sudah datang. Pertobatan bukan hanya mengakukan dosa, tetapi juga mengubah hidup kita yang buruk menjadi lebih baik. Maka Yesus mengajak kita kali ini bukan hanya apa yang kita terima dari Allah, namun juga kita memberi apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka gereja selalu mengajak kita setiap tahun dalam masa Prapaskah ini untuk 3 hal. Berdoa, kita sudah berdoa, tapi lebih mewujudkan doa itu dengan mengembangkan diri kita, rajin membaca kitab suci ataupun juga merenungkan. Dan yang kedua adalah berpuasa. Nah, berpuasa ini bagi kita orang Katolik sangat mudah, karena hari apa? 2 hari, Rabu Abu dan Jumat Agung. Wajib bagi mereka yang usia 14 sampai 60. Itu dalam hukum gereja. Berpuasanya Katolik itu mudah karena apa? Makan kenyang hanya sekali. Jadi bisa makan 3 kali. Nah, kenyangnya setiap orang ditakar sendiri. Namun kita bisa menambahkan, puasa bukan hanya soal makan dan minum, menguranginya, tetapi juga mengurangi apa yang menjadi kesenangan kita. Kalau kita suka menonton film, suka belanja, ya memang belanja kebutuhan kita, tetapi seringkali kita belanja apa yang tidak kita butuhkan dan menumpuk di gudang. Atau kita juga bisa mengurangi apa yang menjadi kesenangan kita dan kita kumpulkan sebagai aksi puasa, yaitu yang ketiga adalah sebagai dirma, aksi puasa, aksi Prapaskah. Maka 3 hal ini yang menjadi hal yang klise sebenarnya, tetapi membuat kita memperbarui relasi kita dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Kalau kita berpikir sejenak, ketika kita berdoa, kita memperbarui
relasi kita dengan Allah. Ketika kita berderma, kita juga memperbaiki relasi kita dengan sesama. Berderma bukan berarti memberikan uang atau materi, tetapi juga memberikan perhatian, memberikan apa yang kita miliki, memberikan waktu, dan seterusnya. Dan ketika kita berpuasa, kita memperbarui relasi diri kita sendiri. Kita melihat bahwa kita manusia yang lemah, yang membutuhkan makanan. Maka ketika kita merasakan lapar dan haus, kita bisa merasakan bahwa makanan sungguh sangat nikmat dan lezat. Bagi kita semua yang sudah terbiasa makan 3 kali sehari dengan kenyang, kadang-kadang kita tidak bisa merasakan kenikmatan makanan itu. Maka benar ketika saya pulang ke Indonesia dari tanggal 4 sampai 17, 2 minggu saja setelah 4,5 tahun tidak pulang, saya sudah mempersiapkan diri supaya tidak gemuk, tetapi ternyata gemuk juga. Nambah 2 sampai 3 kilo mungkin. Tetapi persiapan untuk pulang bukan hanya soal perut, soal makanan dan minuman, tapi juga persiapan untuk bertemu dengan sekian banyak orang yang ingin saya jumpai, terutama keluarga dan juga keluarga besar Saveria. Maka persiapan dan juga apa yang sudah saya terima dan saya jalankan selama 2 minggu itu, saya yakin Tuhan memberikan berkat yang berlimpah bagi saya sendiri dan juga bagi mereka semua yang saya jumpai di Indonesia. Dan disitulah perjumpaan dengan setiap orang, maupun mereka yang mungkin tidak saya rencanakan, kadang-kadang terjadi perjumpaan yang terakhir. Atau mungkin saya ingin berjumpa dengan seseorang, tetapi seorang itu sudah meninggal. Kejadian semacam itu menjadi nyata dalam kehidupan saya selama 2 minggu di Indonesia. Maka pengalaman perjumpaan dengan sesama, perjumpaan dengan Allah melalui segala macam peristiwa yang saya alami di Indonesia, memberikan bekal bagi saya untuk kembali ke misi saya di Jepang ini, terutama misa bahasa Indonesia. Karena saya punya tugas untuk misa bahasa Indonesia tiap bulan, maka saya rencanakan seluruh liburan saya itu hanya 2 minggu. Karena saya punya misa bahasa Indonesia ini, saya paskan, dan juga karena saya punya banyak tugas di tempat saya. Maka saya mengajak kita semua, kita tidak berhenti pada tugas-tugas kita, tetapi kita diajak oleh gereja untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui peristiwa semacam ini. Peristiwa perjumpaan dengan sesama kita, orang-orang Indonesia di Kansai ini yang mungkin baru kali pertama saya melihat wajah-wajah baru. Maka saya bersyukur kalian bisa hadir di sini, dan saya terus mengundang untuk hadir dalam misa bahasa Indonesia, terutama mereka yang bersedia untuk melayani. Maka pertobatan adalah juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk komunitas keluarga Katolik dalam misa bahasa Indonesia setiap bulan di Umeda ini. Terima kasih saya haturkan kepada mereka yang sudah saya todong dan bersedia menjadi operator untuk lagu-lagu, menjadi pembaca berita gembira, bacaan pertama, bacaan kedua, lalu juga penjawab dalam misa, serta juga yang mematikan lampu dan seterusnya. Maka saya berharap pertobatan ini terus berlanjut, bukan hanya dalam misa ini, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bertemu dengan orang, kita menyapa, kita memberikan senyum, meskipun senyum itu tidak kelihatan. Nanti pada saatnya masker ini bisa dibuka. Kapan? Menurut pemerintah Jepang tanggal 13 bulan depan, tapi secara umum kita tidak tahu. Maka kita berharap segera pandemi ini berakhir. Maka ketika saya berbicara seperti ini, semua bisa melihat apakah saya bisa tersenyum, apakah saya marah, dan seterusnya. Maka perjumpaan dengan orang
dalam peristiwa misa ini memberikan kekuatan bagi kita sebagai satu sama saudara. Kita bawa bekal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amin saudara? Marilah kita lanjutkan misa kita dengan permohonan masing-masing dalam hati yang kita sampaikan dalam doa umat. Kita bangkit berdiri, kita doakan doa aku percaya. Tuhan Yesus bersabda, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi semua yang memegang pimpinan gereja, semoga para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas putusannya sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, namun selalu terarah kepada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami yang Tuhan. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga para pengikut Kristus semakin setia akan kebenaran sabdanya dan tidak mudah digoyahkan oleh arus ajaran keliru seperti indifferentisme, relativisme iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa yang Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam kuasanya di padang gurun demi keselamatan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa memelihara dan membantu kita agar selama masa Prapaskah ini dengan tekun dan jujur melayani sesama yang telah dilayani Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saya lupa, maaf. Kita doakan, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, karena cinta kasih-Mu yang amat agung, hidup kami Kau beri arti yang begitu dalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan terang-Mu sendiri, Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita masuk persembahan, silakan. Ada lagi?
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, karena cinta kasih-Mu, ya Allah, kami mohon semoga hidup kami selaras dengan kurban yang kami persembahkan ini. Sebab dengan persembahan ini, kami merayakan awal masa puasa suci yang merupakan tanda keselamatan kami dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak, dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih. Dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu para malaikat dan malaikat agung bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan kami katakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, sehingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Thomas Aquinas, Maida Mangyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil mendengarkan lagu Tuhan Bapa kami. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Kita sampaikan salam damai sama-sama. Salam damai. Salam damai, salam damai. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya iman dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar, dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu, hingga kami menghadap-Mu ke surga. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan.
Selamat sore semuanya, terima kasih untuk yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk Romo. Kayaknya ada wajah-wajah baru ya. Silakan memperkenalkan diri, karena di sini untuk apa, sekolah atau apa saya tidak tahu ya. Siapa yang wajah-wajah baru silakan ke depan. Terima kasih. Iya, saya undang Mas Sugeng. Perkenalkan nama dari daerah mana? Yang baru tolong ke depan ya. Terima kasih. Oh, ini baru ya? Ayo baru dong. Baru kan? Ayo. Silakan memperkenalkan diri. Di sini ngapain? Kuliah ya pastinya ya. Silakan. Halo semuanya, nama saya Roland, saya berasal dari Sulawesi Selatan, Makassar, dan saya ke Jepang untuk belajar. Ya, selamat. Selamat sore Romo dan rekan-rekan semua. Nama saya Sini. Saya dari Jogja. Saat ini sedang studi di Ritsumeikan University dan saya tinggal di Kamisinjo. Sebelumnya kalau baru tidak terlalu baru juga, karena kalau di Osaka baru kali ini mengikuti misa. Sebelumnya sudah beberapa kali mengikuti misa yang di Kobe. Terima kasih. Silakan kasih biar kelihatan nanti di Zoom. Selamat sore, nama saya Andrea. Saya sebenarnya udah pernah ikut yang di Kobe, cuma di Osaka baru pernah kali. Saya di sini kerja udah 10 tahun, tahun ke-10. Terus lama di Tokyo sebenarnya. Pindahnya ke Kyoto. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kan nama saya Rafael, Indonesianya dari Jakarta. Sekarang kerja di Awajishima. Kebetulan tadi lagi main ke Osaka siang, jadi mampir ke sini. Terima kasih. Rachel dari Surabaya, di sini belajar bahasa Jepang. Oh, terima kasih. Sama Jawa Timur. Dari Surabaya. Ada yang lain wajah baru? Saya belum kenal. Baik, mungkin malu nanti setelah misa bisa memperkenalkan diri. Ada pengumuman lain? Ya. Baik, terima kasih semuanya sudah bersedia hadir di sini. Seperti biasa, selesai misa, nanti kita foto bersama supaya ketahuan tiap bulan itu ada berapa orang. Nanti setelah misa ini saya pulang, saya masukkan ke YouTube bagi mereka yang tidak bisa hadir bisa menyaksikan di YouTube. Nanti saya bagikan ke grup lain keluarga Katolik Kamsai. Nanti mereka yang mau bergabung di line group silakan tanya pada mereka yang mau. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir dalam misa ini. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.